Yusuf Kala sudah bongkar bobrok Rizal Ramli, punya masalah di mulut. Kinerja kalah jauh dari kemampuan mulutnya. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Rizal Ramli ini jangankan capres, dilirik pun mungkin tidak ada yang mau. Dia ini cuma dagelan politik saja, dan hampir pasti tidak ada yang mau memilih dia, kecuali sekelompok kecil orang. Mereka berdua lawan sandal jepit pun belum tentu menang tuh. Mudah sekali membedakan calon pemimpin potensial dengan calon pemimpin yang tidak tahu malu, yang mengklaim dirinya hebat. Seorang pengamat bernama Jerry Massey mengatakan bahwa ekonom senior Rizal Ramli merupakan calon presiden atau capres terkuat saat ini dari luar Pulau Jawa karena didukung oleh NU dan Raja Ternate. Bahkan menurut Jerry, nama Rizal Ramli saat ini bisa bersaing dengan nama-nama lainnya yang dikabarkan akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Makin banyak aja nih pengamat bermunculan dengan opini-opini beragam dan lucu. Rizal Ramli capres terkuat. Kalau terkuat nyinyirannya, terkuat sakit hatinya, ini tidak salah dan sangat tepat 100%. Siapapun tahu kalau Rizal Ramli ini punya niat untuk menjadi presiden. Biasanya mantan pecatan pasti memiliki semacam niat untuk membuktikan kalau dia tidak pantas dipecat. Sekalian ingin menghapus kembali rasa malu, dianggap tidak kompeten. Dalam beberapa hal, biasanya orang ini bisa sakit hati. Makanya Rizal Ramli beserta yang lain aktif koar-koar memamerkan bahwasannya dalam bentuk nyinyiran. Kalau Rizal Ramli capres terkuat, kenapa tidak masuk survei? Bahkan survei terbaru Litbang Kompas menyebut Prabowo dan Ganjar menduduki posisi tertinggi, dan nama Rizal Ramli tidak disebutkan di situ. Artinya adalah namanya tidak diperhitungkan. Mau bilang capres paling hebat kek, paling kuat kek, percuma saja. Dan kita setuju kalau Litbang Kompas cukup kredibel. Bukan lembaga survei abal-abal yang pernah membalikan hasil quick count Pilpres 2014 lalu yang menyebabkan momen sujud syukur paling bodoh sepanjang sejarah. Nah, kalau ada yang ngotot menyebut Rizal Ramli capres terkuat, saran saja nih, pasangkan saja dengan Novel Bamukmin. Menurut saya, ini akan menjadi duet pamungkas yang membuat semua lawan gentar dan gemetar. Ingat, Novel Bamukmin didukung oleh 13 juta umat, mewakili 10 orang. Makanya totalnya 130 juta suara. Ini adalah kemenangan yang sudah di depan mata. 1 inci di depan mata. Kalau Rizal Ramli berpasangan dengan Novel, Pilpres 2024 sepertinya tidak usah digelar lagi karena pemenangnya sudah ketahuan. Prabowo dan Ganjar dan Anies tidak akan bisa menandingi. Semoga saja Rizal Ramli tidak berpasangan dengan Novel Bamukmin karena sudah pasti menang. Maksudnya, kemenangan mudah diraih oleh lawannya. Mereka berdua lawan sandal jepit pun belum tentu menang tuh. Seperti yang saya katakan, orang yang merasa dipermalukan, misalnya dipecat, pasti akan balas dendam dalam bentuk pembuktian, baik itu melalui tindakan ataupun nyinyiran. Dengan begitu, dia merasa puas dan bisa pamer ke publik bahwa dia lebih hebat dari yang pernah memecatnya. Dan dia sendiri membuktikan
kalau teori itu benar. Tapi caranya pun tidak bermutu alias sampah. Nyinyir pula. Klaim diri sendiri sangat hebat. Tidak tahu malu. Baik Rizal Ramli maupun orang yang mendukungnya sama-sama konyol. Didukung siapapun, kalau rakyat tidak mau, tetap tidak ada gunanya. Yusuf Kala sudah bongkar bobrok Rizal Ramli. Punya masalah di mulut. Kinerja kalah jauh dari kemampuan mulutnya. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Rizal Ramli ini jangankan capres, dilirik pun mungkin tidak ada yang mau. Dia ini cuma dagelan politik saja, dan hampir pasti tidak ada yang mau memilih dia, kecuali sekelompok kecil orang. Dia ini seperti sudah membuang pikiran logis demi memfasilitasi sebuah kebencian yang dialaminya di masa lalu. Tidak ada euforia politik terkait Rizal Ramli. Yang paling heboh saat ini adalah nama Ganjar Pranowo yang berdasarkan survei elektabilitasnya terus menanjak signifikan. Saya pribadi tidak tahu apa yang menyebabkan itu, tapi saya menyambutnya dengan positif ketimbang Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang sama sekali tidak layak lagi. Apalagi Rizal Ramli dan Novel Bamukmin lebih parah, meskipun kalau mereka benar ikut pilpres bakal menaikkan imun kita. Rakyat sudah mulai terbuka matanya satu persatu, meskipun masih ada yang tertutup. Mudah sekali membedakan calon pemimpin potensial dengan calon pemimpin yang tidak tahu malu, yang mengklaim dirinya hebat. Bagaimana menurut pendapat dari teman-teman semua?